Halo anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Mr. Eka. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Nah, kita akan mulai pelajaran kita, yaitu tema yang pertama, hidup rukun. Apakah anak-anak sudah siap? Oke, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Silakan duduk yang manis, lalu ikuti dengan baik, dan juga silakan diperhatikan. Nah, mereka punya gambar di sini. Bisa dilihat gambarnya? Kira-kira gambar apa yaitu? Nah, pintar sekali. Gambar tersebut adalah gambar yang menunjukkan orang-orang sedang bekerja bakti. Di situ ada banyak orang yang melakukan kegiatan bersama-sama membersihkan lingkungan. Nah, mari kita bersama membaca. Manusia disebut dengan makhluk sosial. Mengapa demikian? Karena manusia tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan orang lain. Contohnya seperti yang ada pada gambar tersebut. Ada yang membawa tong. Tidak bisa membawa sendiri karena berat, jadi harus berdua. Contohnya lagi misalkan anak-anak di rumah tidak bisa hidup sendiri karena masih membutuhkan orang tua, teman, dan lain sebagainya. Jadi manusia disebut dengan makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri. Oke, selanjutnya mereka ada gambar lagi. Oke, inilah gambarnya. Mereka punya 4 gambar. Nah, bisa dilihat gambarnya. Oke, kita akan bahas satu-satu gambar-gambar tersebut. Gambar yang pertama, kita bisa lihat. Nah, di situ ada gambar anak yang sedang apa ya? Pintar sekali. Di situ ada gambar 2 anak yang sedang saling membantu dalam menyiram tanaman. Itu adalah contoh hidup rukun yang bisa kita lakukan di mana? Di sekolah. Itu gambar yang pertama. Lalu sekarang gambar yang kedua. Nah, gambar apa ya yang kedua ini? Gambar sebuah keluarga. Jadi di situ ada ayah, ibu, kakak, dan adik sedang berbincang atau ngobrol bersama-sama. Menyenangkan sekali. Itu juga salah satu contoh hidup rukun yang bisa kita lakukan di rumah. Selanjutnya gambar yang ketiga. Gambar apa ya yang ketiga ini? Kita bisa lihat di situ ada gambar anak yang sedang sakit. Lalu dia sedang dijenguk oleh teman-temannya. Nah, kita juga harus seperti ini. Kalau ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya, mendoakannya, sehingga bisa cepat sembuh. Itu salah satu contoh hidup rukun. Jadi kita menjenguk teman yang sedang sakit. Kita juga bisa menghibur teman yang sedang sedih. Nah, seperti itu. Bukan malah sedih, malah diketawain. Oh tidak, tapi harus dihibur. Kalau ada yang jatuh, ada yang kesulitan, harus ditolong. Itu adalah salah satu contoh hidup rukun. Yang selanjutnya, mereka punya satu gambar lagi, gambar yang keempat. Gambar tentang, nah, sama seperti yang tadi. Gambar sedang bekerja bakti di lingkungan. Anak-anak bisa mempraktikannya juga di rumah. Apabila misalkan hari Minggu ada kerja bakti, boleh membantu, tetapi yang ringan-ringan saja, dan juga harus bekerja sama dengan orang tua untuk membantu. Seperti itu. Itu juga merupakan salah satu contoh hidup rukun. Selanjutnya, kita belajar peran dalam keluarga. Nah, anak-anak di rumah tinggal dengan siapa saja? Nah, di dalam suatu keluarga ada ayah, ada ibu, dan juga anak.
Kira-kira peran ayah itu apa ya? Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Dan ayah bertugas untuk bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau ibu, apa ya perannya? Ibu bertugas untuk mengurus rumah tangga, dan anak harus membantu orang tua. Jadi, dalam satu keluarga, kita harus saling membantu. Kalau misalkan lihat ibu sedang cuci piring, wah, cuciannya menumpuk, berarti kita harus dibantu. Ma, bolehkah saya bantu? Pasti boleh. Dan anak harus membantu. Oh, ternyata kotor, jadi kita juga harus membersihkannya. Selanjutnya ini adalah contoh hidup rukun. Kita sudah bisa melakukannya sehari-hari. Contohnya, menghormati teman yang sedang beribadah. Oh iya, menjenguk teman yang sakit. Oh, itu juga salah satu contohnya. Patuh dan mendengarkan nasihat orang tua. Ini yang paling penting dan bisa kita lakukan setiap hari di rumah masing-masing. Patuh dan mendengarkan nasihat orang tua. Selanjutnya, manfaat hidup rukun. Apa ya manfaatnya? Kira-kira bermanfaat ya? Enggak ya kita hidup rukun itu? Tentunya sangat bermanfaat. Kita bisa punya banyak teman, mempererat persaudaraan, menghindari perselisihan, dan hidup menjadi tenang damai. Akibatnya apa kalau kita tidak hidup rukun? Kita jadi disenangi orang lain. Ternyata dia tidak mau berteman dengan aku. Pasti temannya akan menjauhi, tidak senang dengan kita kalau kita tidak mau hidup rukun. Nah, itu menyebabkan terjadi permusuhan, dimarahi banyak orang, dan pekerjaan kita semakin berat. Coba kalau kita ada satu pekerjaan, kita rukun, kita saling membantu, gotong royong, pasti akan lebih ringan. Tapi kalau kita tidak bisa hidup rukun, akan semakin berat. Nah, seperti itu. Dan jadi kita belajar Pancasila. Masih ingat Pancasila? Atau mungkin sudah lupa karena kita sudah lama tidak belajar di sekolah, tidak bertemu teman, kita lupa. Nah, kita tidak membahas tentang bunyinya, tetapi kita yang pertama adalah melihat simbol-simbolnya. Sila yang pertama adalah bintang. Sila kedua, rantai. Ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Dan yang kelima, padi dan kapas. Kita ulang lagi satu kali lagi. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, silakan anak-anak ingat-ingat ya di rumah. Jangan sampai terbalik. Ya, jadi kita harus hafal simbolnya. Kalau bunyinya pasti semuanya sudah hafal, mereka yakin. Tapi kadang kita lupa apa ya simbolnya. Nah, sekarang kita sudah belajar, jadi kita ingat-ingat lagi. Ya, oke? Good. Selanjutnya pengamalan sila-sila Pancasila. Tadi ada 5 sila, tapi kita sekarang belajar 3 saja, yaitu sila pertama, ketiga, dan keempat. Kira mulai dari yang pertama. Sila pertama, pengamalannya seperti apa ya? Bisa kita berdoa dulu sebelum makan, sebelum belajar, rajin beribadah. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu menghormati temannya sedang beribadah. Jangan kalau sedang beribadah dijawil-jawil, diajak ngobrol. Oh, jangan seperti itu. Jadi kita harus menghormati. Oh, ada ibadah, kita juga harus tertib, kita harus sopan, tenang. Nah, lalu yang suka bermain, apa ada yang suka tidak sportif? Nah, itu tidak boleh. Kita harus jujur dan sportif saat kita bermain. Itu adalah pengamalan sila pertama. Lalu sila yang ketiga, menjaga kekompakan saat kita bermain. Lalu kita hidup rukun, tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Kita harus berteman dengan semuanya. Disiplin saat upacara bendera. Nah, mereka kadang masih ada lihat, ya ada yang masih ganggu teman. Nah, itu kita kan udah belajar, kita tidak usah mengganggu teman saat upacara. Menggunakan benda buatan dalam negeri. Wow, Indonesia itu hebat loh, benda-bendanya oke punya dan tidak kalah dengan yang lain-lainnya. Jadi kita harus bangga dan kita gunakan apa yang ada di Indonesia. Oke, yang terakhir sila keempat,
yaitu kita melaksanakan musyawarah diskusi kelompok. Nah, kita di kelas biasanya juga ada misalkan pemilihan ketua kelas, itu adalah salah satu contoh musyawarah. Kita di kelas juga sering melakukan diskusi, kita ngobrol dengan teman tentang sesuatu hal dan kita bicarakan bersama-sama, mengerjakan sesuatu bersama-sama. Itu kita diskusi. Berpendapat, oke, boleh. Dan di saat diskusi kita harus bisa menerima. Dan kita juga nggak boleh takut untuk memberikan masukan atau saran. Nah, seperti itu. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Mungkin singkat, tetapi Istraka yakin anak-anak bisa mengembangkannya. Dan selanjutnya kita akan belajar lagi di waktu yang selanjutnya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat juga harus teratur, dan yang terpenting tetap berdoa dan jangan lupa belajar. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.